dari mulai cara buatnya, terus apa saja manfaat mal bonggol pisang terhadap tanaman ya, terus cara penyimpanan, penyaringan, dan juga pemberian makan ya. Nah, terakhir untuk dosisnya ya. Baik, selamat pagi sahabat tani. Ini di depan saya ada POC ya. Ini bahannya dari bonggol pisang dan juga batang pisang ya. Nah, ini sudah waktunya panen ya. Sebenarnya 3 hari yang lalu sudah bisa dipanen ya. Dan sekarang sudah berusia 1 minggu ya. Dan itu sudah saya siapkan wadah ya, dari bekas minyak goreng ya, yang sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya sterilkan ya. Nah, mal bonggol pisang ini sangat banyak ya manfaatnya sahabat tani. Nah, nanti saya kasih tahu apa saja manfaatnya ya, terus bagaimana cara buatnya ya. Nah, sekarang kita buka dulu tutup dari wadah ini, bagaimana penampakan di dalamnya ya, dan hasil akhirnya ya. Nah, ini sahabat tani, untuk penutupnya sudah saya buka ya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Jadi saya pisahkan dari bonggol dan batangnya ya. Jadi kalau bonggolnya tidak saya karungin ya. Nah, sedangkan batangnya saya masukkan karung baru saya rendam ya. Ini tujuannya untuk memudahkan kita pada penyaringannya. Jadi kalau ini bonggolnya kan besar-besar, jadi mudah untuk mengambilnya. Sedangkan ini kan tadinya saya rajang ya, saya cincang-cincang. Jadi kalau kita masukin ke dalam karung, itu kita lebih mudah untuk memisahkan ya. Nah, kalau di dinding wadah fermentasi ada buih atau gelembung seperti ini sahabat tani, itu tandanya berhasil ya. Nah, dengan adanya gelembung atau buih seperti ini, itu berarti adanya aktivitas dari bakteri tersebut ya. Oke, kalau gitu kita panen dulu ya sahabat tani. Kita angkat dulu dari yang karung ini ya. Nah, kita tiriskan dulu ya, sebentar. Nah, ini sahabat tani, untuk batang pisangnya yang di dalam karung ini sudah selesai saya peras ya. Nah, penampakannya jadinya seperti ini ya, buihnya semakin banyak ya. Nah ya, maka semakin banyak buih atau gelembung itu semakin bagus ya, artinya kandungan bakterinya juga semakin banyak ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya, dengan adanya buih atau gelembung, maka itu tandanya adanya aktivitas dari bakteri yang terkandung di dalam pupuk organik cair tersebut ya. Nah, manfaat dari mal bonggol pisang ini sangat banyak ya sahabat tani. Selain bisa jadi YPT, pupuk daun, dan juga bisa untuk pupuk perangsang akar dan juga perangsang bunga ya. Jadi kalau tanaman kita sudah, contoh tanaman cabai sudah mulai muncul bunga ya, maka spraykan dengan mal bonggol pisang ini, maka dia akan merangsang munculnya bunga-bunga yang lain ya. Dan juga untuk masa vegetatif kita bisa kocorkan di media tanam ya, sekitaran batang ya. Jadi untuk merangsang akar-akar baru ya, jadi lebih cepat untuk keluar. Jadi kalau akar tanaman itu semakin banyak ya, semakin panjang, maka tanaman juga akan semakin subur ya. Nah, untuk bikinnya sendiri itu sangat mudah ya sahabat tani. Dari satu bonggol pisang bisa dicampur dengan sekitar 20 sampai 25 liter air ya. Jadi usahakan dari bonggol pisang yang sudah berbuah ya. Nah, karena alasannya pisang yang sudah berbuah kandungan nutrisinya lebih lengkap ya. Terus untuk batang pisangnya bisa menggunakan sepanjang lebih kurang 1 meter ya, atau 80 cm pun sudah bisa ya. Nah, dipotong-potong, dicincang-cincang ya. Nah, untuk batang pisangnya ini karungnya saya buka dulu ya, buat sahabat tani biar tahu ya seperti apa cincangannya ya. Nah, ini sahabat tani, penampakannya seperti ini ya. Nah, biasanya ibu-ibu rumah tangga yang biasa masak jantung pisang ya, biasanya hasilnya seperti ini jika sudah habis ditumbuk-tumbuk ya.
Kali ini bukan saya tumbuk ya, tapi saya cincang agak halus. Jadi di apa bahasanya, di rajang ya. Nah, terus kemudian dimasukkan karung. Karena kalau langsung kita campurkan ke sini, maka penyaringannya agak susah ya. Karena ini kan berserabut ya. Jadi nantinya takutnya terjadi penyumbatan pada cap spire ya, pada saat kita aplikasi penyepraian ya. Nah, nanti untuk ampasnya ini, baik bonggol maupun batangnya ini jangan dibuang ya, karena ini bisa dijadikan kompos ya. Terutama teman-teman sahabat tani yang suka budidaya menggunakan polybag ya. Dalam satu polybag cukup 1 genggam segini ya. Nah, jangan terlalu dekat dengan batang tanaman ya. Jadi agak jauh ya. Kira-kira jarak 3 sampai 4 jari lah ya. Biar tanaman tidak gosong mati ya, karena ini kan belum masa penguraian ya. Jadi nanti takutnya panas, akar nggak tahan, terus tanaman layu dan mati ya. Oke, kalau gitu kita saring, terus kita masukkan ke wadah-wadah yang sudah saya siapkan ya. Baik sahabat tani, ini sudah selesai ya. Ini yang di atas ini untuk spray ya, dan yang di bawah ini untuk kocor ya. Jadi yang untuk spray usahakan pada penyaringan itu menggunakan kainnya. Nah, ini hasilnya hitam-hitam ini, dan serbuk-serbuknya biar nggak ikut ke dalam wadah ini ya. Jadi nanti takutnya pada waktu aplikasi penyepraian terjadi penyumbatan pada cap spire ya, itu sangat menyusahkan ya. Dan untuk komposnya ya, untuk yang bonggolnya ini, kalau sahabat tani untuk di polybag ya, itu bisa dicincang lagi agak kecil ya, karena ini pengurainya lebih lama ya daripada batangnya ya. Nah, terus usahakan setelah dimasukkan ke wadah seperti ini ya, diberi tulisan seperti ini sahabat tani. Nah, ini contoh ya, POC multifungsi untuk kocor ya, dan ini POC multifungsi untuk spray ya. Tujuannya agar kita bisa membedakan mana yang disaring, mana yang tidak ya. Karena kalau yang untuk kocor kan tanpa kita saring ya, karena dia kan langsung ke media tanah ya. Nah, itu supaya kita, namanya manusia kadang sering lupa ya, walaupun tempatnya sudah berbeda seperti ini ya. Kadang kalau kita tidak kasih label atau tulisan, itu kadang kita lupa ya, yang mana kemarin yang untuk kocor ya, wadah yang mana ya, gitu-gitu biasanya ya. Jadi kalau udah dikasih tulisan seperti ini, pada waktu kita aplikasi itu sangat mudah ya. Jadi oh ini untuk spray gitu ya. Nah, ini tadi tidak habis ya sahabat tani, ini masih ada sisa ya. Nanti rencana mau saya kocorkan untuk media tanam ya, yang rencana mau ditanami ya. Jadi setelah dikocor ini dengan dosis 1 liter per 10 liter air ya. Nah, sudah dikocorkan merata ke media tanam ya yang mau ditanami, dan biarkan minimal itu 10 sampai 15 hari ya. Kalau bisa ditutup-tutup jerami kayak apa kayak gitu ya. Jadi proses penyerapan nutrisi itu lebih optimal ke dalam tanah ya. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini sebelum kita simpan, nah ada lagi tahap yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ini dia. Jadi tahap terakhir seperti ini sahabat tani, sebelum disimpan kasih makan gula ya. Untuk takaran yang 5 liter itu cukup 1 sendok makan penuh ya, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian diguncang-guncang atau dikocok-kocok ya, agar gulanya di dalam POC ini cepat larut ya. Nah, tujuannya pemberian makan gula ini untuk bakteri agar tetap aktif di dalam POC ini ya. Nanti untuk selanjutnya pemberian makan ini minimal 1 bulan ya sahabat tani. Untuk dosis 5 liter 1 sendok makan ya. Terus dikuncang-kuncang ya. Usahakan selupa-lupanya minimal 1 bulan diberi makan ya sahabat tani, supaya bakteri yang aktif terus ya. Jadi pada waktu kita aplikasi dia akan berfungsi dengan baik ya. Baik sahabat tani, untuk setiap tahapnya sudah saya jelaskan semua ya, dari mulai cara buatnya, terus apa saja manfaat bonggol pisang terhadap tanaman ya, terus cara penyimpanan, penyaringan, dan juga pemberian makan ya. Nah, terakhir untuk dosisnya ya. Nah, ini speed ya, atau untuk biasanya nyuntik-nyuntik itu loh ya. Ini ukuran dosis 3 cc ya. Nah, ini 3 mili atau 3 cc itu sama ya. Nah, untuk dosis penyepraian dimulai dari 2 cc sampai 5 cc paling banyak ya, untuk fase vegetatif ya. Dan untuk fase generatif dimulai dari 5 cc sampai 10 cc paling banyak ya. Dan untuk dosis kocornya ya dimulai dari 5 cc sampai 10 cc paling banyak untuk fase vegetatif. Dan untuk fase generatif dimulai dari 10 cc sampai 20 cc paling banyak ya.
Baik sahabat tani, semoga semua ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang lagi suka bikin-bikin pupuk organik ya. Nah, segitu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Mantul.